Jarum jam menunjukkan pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Sebagian besar warga Dusun Sukajaya, Desa Karangraja, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah santai menunggu waktu salat maghrib tiba, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Tapi mendadak mereka keluar dari rumah lagi ketika melihat serombongan pria masuk kampung dengan membawa seorang remaja yang tangannya diborgol. Setelah mendekat, mereka baru tahu remaja itu adalah Diki Wahyu Saputra, 17 tahun, warga Desa Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wekanan. Ia digiring sejumlah polisi berpakaian preman untuk menjemput ayahnya, Erwinudin, 40 tahun, yang tengah bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah rumah yang tengah dibangun tak jauh dari permukiman warga tersebut. Mereka bertanya-tanya apa kesalahan ayah dan anak itu sehingga ditangkap polisi. Tanpa keributan atau perlawanan, polisi langsung memborgol dan menggelandang Erwinudin bersama Diki masuk ke mobil. Ayah dan anak itu langsung dibawa menuju kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Wekanan saat hari makin gelap. Kedua orang tersebut dicurigai polisi punya keterkaitan dengan hilangnya satu keluarga, yaitu Zainuddin, 66 tahun, Siti Romlah, 57, Wawan Wahyudin, 46, dan Zahra, 6, sejak Oktober tahun 2021, dan Juwanda, 26, sejak April tahun 2022. Zainuddin adalah ayah kandung Erwinudin atau kakek Diki. Romlah adalah ibu tiri Erwinudin. Sedangkan Wawan, Juwanda, serta Zahra adalah kakak, adik, dan keponakan Erwinudin. Awalnya polisi menangkap Diki atas laporan dugaan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri, Juwanda. Diki dilaporkan oleh warga Desa Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, ke Polsek Abung Selatan. Karena dicurigai mengetahui hilangnya Juwanda sejak April tahun 2022. Benar saja, remaja tanggung ini langsung mengaku telah membunuh Juwanda dan keluarga Zainuddin kepada polisi. Dari hasil pemeriksaan, keduanya telah mengakui perbuatan itu. Dari hasil pemeriksaan ini juga diketahui bahwa otak pembunuhan adalah tersangka Erwinudin, kata Kepala Polres Wekanan AKBP Teddy Rachesna di kantornya. Kamis, tanggal 7 Oktober tahun 2022. Kepada polisi, Erwinudin menceritakan pembunuhan yang telah dilakukannya bersama anaknya. Awalnya Erwinudin terlibat cekcok mulut dengan kakak kandungnya, Wawan, di rumah ayahnya, Zainuddin, pada suatu malam pada Oktober tahun 2021. Pertengkaran dipicu masalah utang piutang dan perebutan harta warisan. Entah setan mana yang merasuki Erwinudin. Hatinya yang panas mendorongnya langsung mengambil kapak di dapur. Ia langsung memukul kepala bagian belakang Wawan 2 kali hingga Wawan jatuh tersungkur. Mendengar keributan malam itu, Zainuddin dan Siti Romlah terbangun dari tidurnya. Keduanya keluar dari kamar untuk melihat keributan antara Erwinudin dan Wawan. Begitu membuka pintu kamar, Zainuddin langsung diserang Erwinudin. Anak durhaka itu mengayunkan kapak yang masih dipegangnya ke kepala ayahnya. Zainuddin terkapar setelah kepalanya terkena 2 kali pukulan kapak. Melihat suaminya tergeletak, Siti Romlah berteriak histeris dan lari menuju dapur untuk menyelamatkan diri. Namun, apa daya,
perempuan paruh baya itu bisa dikejar Erwinudin. Romlah pun jatuh ke lantai setelah dipukul kapak sebanyak 3 kali oleh Erwinudin, yang sudah gelap mata. Erwinudin juga mendatangi kamar tempat keponakannya, Zahra, tidur. Bocah itu menangis melihat kegaduhan yang terjadi. Tangan kekar Erwinudin langsung mencekik leher bocah mungil tersebut hingga tak bisa bernapas dan tewas. Erwinudin membunuh kakak, ayah, ibu tiri, dan keponakannya sendiri dalam waktu 1 jam dengan kondisi lampu dimatikan. Setelah melampiaskan amarahnya itu, Erwinudin menuju belakang rumahnya. Ia sempat menyalakan 2 batang rokok untuk diisapnya. Setelah mengisap rokok, Erwinudin melihat lubang yang dijadikan septic tank, pembuangan kotoran manusia. Muncul idenya untuk menyembunyikan tubuh saudara, ayah, ibu tiri, dan keponakannya itu di dalam lubang septic tank tersebut. Ia lalu menyeret tubuh Wawan untuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Menyusul satu persatu tubuh Zainuddin dan Romlah dimasukkan ke lubang yang sama. Terakhir tubuh mungil Zahra diangkat. Sebelum memasukkan ke lubang septic tank, Erwinudin mencium wajah keponakannya yang sudah tak bernyawa itu. Lalu ia menutup lubang bagian atas dengan kasur agar tak bisa dilihat orang. Keesokan harinya, Erwinudin baru menutup lubang septic tank dengan cor semen pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hari-hari berikutnya, Erwinudin melakukan aktivitas biasa. Beberapa warga sering menanyakan keberadaan Zainuddin dan keluarganya karena sejak itu jarang terlihat keluar rumah. Erwinudin selalu menjawab bahwa ayah, ibu tirinya, dan kakak kandungnya itu tengah pergi ke gunung untuk membuka lahan perkebunan baru. Hingga April tahun 2022, adik kandung Erwinudin, Juanda, yang bekerja di Pulau Jawa, pulang ke Lampung dan tinggal di rumah ayahnya itu. Juanda pun menanyakan keberadaan ayah, ibu tiri, kakak, dan keponakannya itu. Tapi Erwinudin selalu menjawab hal yang sama seperti yang menjadi pertanyaan sejumlah warga. Erwinudin dan Juanda juga kerap sering cekcok mulut, lagi-lagi soal pembagian harta warisan. Karena menganggap Juanda sebagai pengganggu, Erwinudin pun berencana melenyapkan nyawa adik kandungnya tersebut. Tapi kali ini rencana pembunuhan itu melibatkan anaknya, Diki. Bapak dan anak ini merencanakan pembunuhan di rumah Hengki pada April tahun 2022 malam pukul 2 waktu Indonesia Barat. Erwinudin meminta Diki melihat situasi di rumah kakeknya. Apakah Juanda sudah tidur atau belum? Setelah diberitahu anaknya bahwa pamannya sudah tertidur pulas, Erwinudin langsung datang sambil membawa sebuah besi panjang di dapur. Saat melihat Juanda tengah tertidur miring ke kiri, Erwinudin langsung memukulkan besi yang dibawanya itu ke leher Juanda 2 kali. Juanda kesakitan setelah menerima pukulan itu. Erwinudin lantas mengikat kaki, tangan, hingga kepala Juanda dengan tali yang panjang. Erwinudin membiarkan begitu saja tubuh Juanda yang terikat hingga akhirnya tewas di kamar. Saat eksekusi terhadap pamannya itu, Diki berada di ruangan lain menunggu perintah ayahnya. Erwinudin sempat melihat septic tank yang berisi 4 jasad keluarganya itu. Awalnya ia akan memasukkan jasad Juanda ke septic tank yang sama tapi urung dilakukan, karena cor semen sudah keras sekali. Keesokan harinya,
Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Erwinuddin lalu mengajak Diki membawa tubuh Juanda ke kebun singkong miliknya dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300. Setelah sampai, keduanya lalu menggali lubang untuk menguburkan jasad Juanda. Setelah berhasil mengubur jasad adiknya itu, Erwinuddin menanam pohon singkong di atas kuburan tersebut. Pada Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, polisi dibantu warga membongkar septic tank. Hampir semua korban sudah tak utuh, tinggal tulang belulang ketika diangkat. Kuburan Juanda di kebun singkong milik Erwinuddin dibongkar dan mayatnya diautopsi di RS Bayangkara, Bandar Lampung. Keesokan harinya, Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022, polisi melakukan rekonstruksi 2 kasus pembunuhan yang dilakukan Erwinuddin itu sebanyak 87 adegan. Rekonstruksi yang berlangsung dari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat itu dihadiri polisi, pihak kejaksaan, dan ratusan warga yang ingin melihat tampang bejat Erwinuddin, yang tega membunuh keluarganya sendiri dengan keji. Atas perbuatannya, Erwinuddin dan Diki dikenai pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, subsider pasal 338 KUHP Junto pasal 55 KUHP Junto Undang-Undang Nomor 11/2010 tentang Sistem Peradilan Anak. Kami menerapkan pasal primer 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP. Ancaman maksimal hukuman mati terhadap tersangka Erwinuddin, kata Teddy, Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022.